Kalau engkau tidak bisa mendeteksi dirimu sendiri, jangan sampai Tuhan harus berterus terang di akhir hidupmu, enyah dari hadapan. Loh, ayatnya bilang begitu kan? Baru di akhir Tuhan bisa berterus terang, betul kan? Karena sangat banyak orang Tuhan tidak bisa berterus terang. Tuhan tidak bisa berterus terang betapa bodohnya kamu. Tuhan tidak bisa berterus terang betapa malasnya kita. Tuhan tidak bisa berterus terang betapa irinya kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, saya berdoa supaya saudara tanya dengan Tuhan. Dan sekali lagi, kalau saudara hidup ini mau berhasil, sekali lagi, saya tidak ngomong yang muluk, saya tidak ngomong yang besar. Saya ngomong dasar. Hidupmu sudah harus jelas visi dan misinya. Kalau saudara tanya saya sampai kapanpun, saya berdiri buat Indonesia. Tujuan saya tidak pernah, saudara, untuk memperbesar, untuk jadi terkenal, saudara, untuk kaya. Saya bilang, saya berdiri untuk Indonesia. Berapapun harganya. Sampai 275 juta rakyat Indonesia diselamatkan. Itu punya saya. Dan saudara harus tanya sama Tuhan. Ya, tanya sama Tuhan. Dan setiap anak-anakmu harus sudah tahu. Itu visi dan misi menggerakkan everything dalam hidupmu. Saudara ya. Saudara, contoh nih. Waktu itu Joshua masih, saudara sangat muda. Dan kemudian dia punya banyaklah teman-teman yang dia suka. Saudara, ada yang cantik, ada yang lembut, ada yang begini, ada yang begini. Terus kemudian dia ngobrol sama saya, dia bilang begini. Mah, hidupku itu 80% akan pelayanan. Sesuka aku apapun sama si A, dia nggak menyukai pelayanan. Dia suka jadi ibu rumah tangga. Aku nggak bisa. Karena hidupku adalah untuk pelayanan. Saudara, itu sudah sesuai dengan visi dan misi. Saudara, dia ngobrol sama pacarnya yang sekarang kan. Dia bilang begini, Kes, kalau nanti kita menikah, ya, kamu mau masak atau gimana? Kes, saya langsung ngomong begini, Jos, waktu kita cuma sangat singkat dan visi misi kita sama, ya, untuk lawatan. Jadi gini ya, saya akan sediakan yang kamu minta, tapi jangan harap saya masak, sudah. Tapi suruh saya bikinin KKR kamu dimanapun, saya beresin. Kamu tinggal datang, kamu tinggal khotbah. Yang lain urusan saya. Saudara. Dan Joshua bilang, Titis Michael, inilah pilihanku. Ya. Dia bilang, saya nggak peduli kok, Kes, kamu nggak bisa masak. Seumur pernikahan kita, nanti kamu nggak masuk dapur, saya nggak peduli. Saya bisa cari orang buat beresin itu. Tapi karena visi hidup saya adalah untuk pelayanan, untuk Tuhan. Saya cari perempuan yang bisa beresin. Yang bisa beresin buat pelayanan. Dan itu benar. Kes yang gak cuma ngomong, saudara. Kemanapun Joshua bilang, Kes, aku minta sekian. Kemarin Depok, saudara ya, kita buat dengan TNI. Saudara, dan Joshua bilang, aku minta jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang disentuh, yang sampai nangis, sampai dilawat Tuhan, lebih dari 100.000. Tetapi saya minta di hari H, lebih daripada 25.000. Kesia bilang, dan beres bos, katanya. Percayalah. Dan benar. Yang dimenangkan 125.000. Yang dijamah. Saudara masuk ke sekolah-sekolah. Dan di hari H, yang di tengah 25.000 yang penduduk nggak dihitung karena tidak terhitung. Saudara, mereka tahu visinya. Ya. Mereka sekolah ke mana, mereka bergerak kemana, mereka tahu visinya. Tadi kan saya cerita mereka mau bangun rumah. Terus kemudian mereka kemarin ngobrol di depan saya gini. Rasanya di bawah rumah kita harus plong, kata Joshua. Karena rumah kita akan jadi camp, base camp, buat nampung anak, buat tidur di situ, buat latihan, buat doa. Jadi saudara dia bilang, rumah kamar semua di atas, yang di rumah bawah biarin gede. Supaya mereka bisa bebas tidur di situ. Saudara, ini hal kecil. Tapi semua arah hidupnya
sudah bertuju pada visi. Saudara bisa ngerti? Ya. Sekali lagi bukan nggak diatur. Diatur, dimanage. Sesuai dengan visimu. Sesuai dengan visimu. Tadi saya share harus dengan Bapak Gembala. Gereja ini akan jadi besar dan saya percaya itu. Karena itu saya bilang siapkan ya buat catering. Sampai sekali masak 5.000 itu kecil. Supaya saudara bisa bikin acara besar. Betul kan? Saudara saya bilang siapkan. Harus ada orang-orang yang punya visi gini. Saya akan punya angkutan bus, mobil rental seluruh Baligi. Jadi berapapun orang yang mau didatangkan, kita siap handle. Saudara yang satu harus berkata, saya harus punya tim pujian penyembahan yang paling keren seluruh Baligi buat Tuhan. Jadi setiap kali Benny Hinn mau datang, yang nyanyi aja suaranya sudah keren. Loh, itu visi. Tapi kalau saudara ini punya suara keren, tapi ditanya visimu apa? Ya nggak apa-apa lah, pokoknya nyanyi di kamar mandi, gitu ya. Ya nggak akan sampai. Bisa ngerti maksud saya? Saudara tidak akan sampai karena saudara tidak pernah lihat visi itu. Kenapa Tuhan bawa Abraham dan Tuhan bilang lihat itu bintang? Supaya Abraham tahu itu visinya. Dia akan punya keturunan. Dia akan jadi bapak dari sekian juta miliar manusia. Saudara, kita teruskan yang kedua. Ya. Saudara, yang kedua adalah menjadi teladan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, perilaku, kasih, kesetiaan, kekudusan, kemurnian. Saudara, orang biar bagaimanapun lihat. Ya. Ini contoh nih. Kalau saya ya pakai tas Hermes, percayalah, anak buah saya lihat dan dia akan dalam tanda kutip ya berikhtiar untuk juga beli tas Hermes. Saudara, tetapi kalau saya bawanya tas praktis, saudara ya anak buah saya lihat. Beberapa anak buah saya nih ya, mereka orang kaya loh saudara. Dulu mereka pakai tasnya itu yang 30 juta, 100 juta. Karena begitu saya pakai tas yang murah, yang selempang, saudara, tas yang begitu sama mereka masukin semua ke dalam. Cuma keluar kalau pesta. Tapi kalau bersama saya nggak ada yang berani keluar tas itu. Semua tas cangklong jalan, saudara. Loh, why? Teladan. Teladan. Mereka nggak ada yang berani bawa tas mahal terus naruh pelan-pelan. Ya. Nggak ada yang berani. Why? Teladan. Saya nggak usah ngomong. Saudara, begitu acara kemarin, saudara saya duduk di pijat refleksi, saya bantuin saudara. Gak ada yang ngomong AB. Orang-orang kaya konglomerat ikut duduk di situ, pijat refleksi. Saudara, kenapa? Teladan. Itu bicara lebih keras dari apapun juga. Jadi kalau saudara mau jadi pemimpin, ya, saudara jangan cuma bicara. Buktikan bahwa saudara bisa lakukan. Saudara, kalau setiap anak buah saya, tidak ada yang bisa komplain. Karena saya bilang begini. Kalau mereka bilang begini, Bu, saya cuma 1 orang, nggak bisa buat masak 500. Gak usah bohong, saya sudah pernah kerjakan. Dan mereka tahu. Saudara, saya bukan orang yang nggak kuat ngangkat speaker segede-gede gaban. Saya pernah kerjakan. Dan saya bilang, jadilah teladan. Jangan pernah jadi pemimpin ya. Taruh sebuah tugas, beban yang engkau sendiri tidak bisa lakukan. Kalau kita mau lakukan dan kasih sesuatu yang kau tahu, saya bisa lakukan. Dan kalau bisa, saya pernah lakukan. Maka itu akan berbeda. Itu akan berbeda. Kenapa buat catering itu gampang kalau saya? Saudara, ibu saya itu dulu catering. Dan saya itu mulai dari 6 tahun. Sudah ngerajang bawang, sudah di dapur, saudara. Karena itu saya sangat gampang
untuk menguasai catering. Karena apa? Karena saya lihat bagaimana ayah dan bagaimana ibu saya. Nah, dan saya berdoa supaya kita semua melakukan. Jadi teladan. Jadi teladan. Suami saya seorang CEO buat sebuah pabrik dengan 6.000 anak buah. Saudara, dan semua anak buahnya tidak ada yang berani komplain sama dia. Kenapa? Salah satu kerjaan dia adalah dia akan kelilingi. Dan tidak tentu harinya, dia akan besuk di setiap titik. Dan dia kuasai semuanya. Saudara, kalau malam, ya, pas dia bangun nih malam, dia akan telepon anak buahnya. Saudara, karena pabriknya itu 24 jam. Dan kalau dia berdering 5 kali, nggak ada yang ngangkat, mereka kena SP. Ya, karena berarti mereka tidak ada di tempat, atau mereka ketiduran. Saudara dan anak buahnya tahu. Suami saya, orang yang seperti itu. Kenapa? Di pabrik nih saudara ya, ada. Jadi dia pabrik keramik dan kaca. Itu suhunya harus 3.000 atau sekian ribu derajat Celcius. Begitu itu suhu turun 2 derajat aja saudara, itu kaca pecah. Lumernya tidak sempurna. Masih ada partikel-partikel yang nggak bisa saudara membuat dia lumer sempurna. Saudara, itu kalau dia di rumah ya, begitu ditelepon, Pak, suhu kurang 2 derajat. Mau jam 1 pagi, mau jam 2 pagi, dia langsung pakai baju, dia pergi. Semua anak buahnya tahu. Saudara, kalau ada masalah di pabrik, suami saya nggak pulang. Suami saya pernah nggak pulang seminggu. Tidur di pabrik, saudara beresin semuanya. Semua anak buahnya tahu. Sehingga tidak ada satu orang pun bisa komplain dan berkata, ya, oh dia ngomong doang. Nggak bisa saudara. Saya berdoa, kita semua tahu bagaimana menjadi teladan. Bagaimana menjadi teladan. Ya, karena itulah pemimpin yang sesungguhnya. Dikatakan dalam segala hal. Ya, coba kalau saudara ini pemimpin, ya, jangan berarti sekali lagi minta dilayani. Tapi jadilah seorang pemimpin yang melayani. Saudara, kalau saudara lihat the true, ya, Mahanaim dibalik semuanya. Semua pemimpin kami itu semua orang lapangan. Kami tidak ada pemimpin yang bukan orang lapangan. Ya, kemarin 17 kota yang minta dibantuin Mahanaim total ada 7. Dan itu kalau kita lihat di grup, itu kita geli lah saudara. Saya di Banjarmasin saudara. Dan saya jam 3 pagi saya masih ngecek semuanya. Jam 3 pagi saya ngecek ke semua pemimpin. Halo, para pemimpin ada di mana? Pak Luki langsung potret, jebret. Dia lagi ada di lapangan di Depok jam 2 pagi lagi nahan hujan. Saya bilang, Luk, Pak Luki adalah orang nomor 2 Mahanaim. Saya bilang, Luk, ini jam 2 pagi. Di tempat saya Banjarmasin jam 3. Pulang, Luk. Dia bilang, enggak lah Bu. Saya masih belum merasa serak. Anak buah saya suruh pulang Bu. Tapi saya akan tahan di sini. Itu. Saudara, saya lain ke Bunita. Saudara kan saya jam 3. Di Bunita itu jam 4 pagi saudara. Saudara, Bunita pegang Merauke. Saya lain, Bunita jawab, Bu, saya nggak tidur Bu. Saya masih rasa belum dimenangkan. Saya mau perang. Saudara jam 4 pagi. Nggak tidur sama sekali. Saudara. Ya, itu kami. Saudara, saya lain, Bu Iren. Saudara, Bu Iren ada di, ada di Kendari. Saya bilang, Ren, gimana di sana? Kami sudah mulai nyembah Bu. Ya. Dia bilang, tadi saya tidur dari jam 12 sampai jam 3. Jam 3 kami sudah mulai nyembah. Kami orang lapangan. Dia potret jebret. Lagi ada di panggung jam 3 pagi. Saudara nyembah. Itu kami. Saudara Joshua sudah bilang ini. Jebret. Dia ada di Depok. Dia bilang, saya sudah siap-siap mah. Semua tim saya sudah bangun. Dan tim kami sudah nyembah. Saudara Stephen bilang, kami tidur di Aston.
Saudara, saya nanya, Aston itu di mana? Di Manokwari. Bukan, mah, alas beton. Kita kasih nama Aston. Ya. Nah, dia potret, saudara. Ya. Jadi di lapangan ada beton. Mereka tidur di situ. Dia bilang, nanggung mah pulang. Tidur di sini aja lah. Ya, terus cuci muka, kita mulai. Karena kita mesti ngatur flow-nya dan sebagainya. Saudara, sejujurnya itu enggak aneh kalau di kami. Ya. Kami bukan orang. Saudara, saya selesai ngecek semua, saya ke lapangan. Saudara, itu pagi di lapangan, jam 4 pagi, belum ada siapapun. Ibu Nike sedang begini di lapangan. Sendirian. Saya muncul, saya ketawa. Nik, lu ngapain? Mulai gerimis, Bu, saya takut. Mendingan saya begini terus di lapangan supaya nahan hujan. Sampai TNI-nya ngomong begini, saudara. TNI-nya, Bu, kita yang TNI aja takut. Di lapangan sendiri, Bu. Karena ini sekitarnya ini hutan. Dan sering ada penampakan. Terus dia bilang, saya bingung sama orang-orang Ibu. Itu lebih daripada TNI. Mereka perempuan di tengah hutan. Saudara, ya karena kami terlatih. Dan itulah pemimpin. Di mana yang nggak ada, saudara ya. Yang kalau acara seperti itu terus ditanya, tolong Japri kedudukan di mana? Maaf, belum bangun. Nggak ada, saudara. Kota lain mungkin, kami nggak ada, saudara. Kami nggak ada, saudara. Kami akan semua ada di baris paling depan. Kami akan bangun paling pagi. Kami akan tidur paling malam. Nah, kami akan kerjakan paling berat. Saudara. Kemarin laporan kan, dia bilang gini, Bu, Stephen itu ya, nah saya itu di Manokwari, tiap pagi kerjanya bangunin tuh. Katanya ya, generasi muda. Itu kalau yang bangunin bukan Stephen, semua cuma alarm bunyi mah bunyi, mereka tetap molor katanya ya. Tapi kalau udah Stephen bangun, terus datangin satu-satu. Dan kemudian begitu dengar suara Stephen, mereka sungkan, loncat. Sudah maksud saya, sudah ngerti? Stephen itu anak saya. Generasi seumurnya harus lihat dia bangun, baru mereka bangun. Kita tahu semua capek, tidur cuma 2 jam, tidur di alas beton. Tapi mereka nggak kuat bangun. Tapi begitu melihat pemimpinnya bangun, semua bangun kok. Karena teladan bicara lebih keras. Dan saya berdoa, gak perlu marah. Tapi jadilah teladan. Amin. Jadilah teladan. Saudara, yang ketiga, saudara, kita harus belajar membangun kekuatan dan membereskan dosa. Tapi Daud menguatkan dirinya di dalam Allah Tuhannya. Daud membuat dirinya kuat di dalam Tuhannya. Kemudian Daud mencari dan bertanya kepada Tuhan. Saudara, kita jadi pemimpin jangan berharap tidak ada masalah. Jangan berharap tidak ada tantangan. Jangan berharap, saudara, semua akan semakin baik, semakin lancar, semakin oke. Percayalah, saudara, kalau kita mau yang semakin besar, harganya semakin mahal, tantangannya semakin mengerikan. Mimpi, kalau saudara pengen yang besar, tapi saudara tidak berani meletakkan, semakin mahal. Mimpi, saudara. Kalau saudara mau yang besar, dan saudara berpikir tantangan semakin kecil, bilang sama-sama apa? Mimpi. Mimpi. Saudara, karena itu saudara harus berkata gini, ke depan saya akan menghadapi 7 kali lipat. Kalau saudara pengen naik 7 kali lipat. Dan saudara harus paksa dirimu kuat 7 kali lipat. Saudara, kau harus berkata, saya harus memperkuat diriku dengan hubungan kita dengan Tuhan harus lebih intim. Kita harus memperkuat dengan apa? Baca firman, cari saudara hadirat Tuhan. Saudara, kita harus menjadi kuat dengan apa? Bangun pasukanmu. Makin besar kau tidak mungkin single fighter, betul kan?
Saudara hari ini kalau saudara tanya nih detail tentang sekolah, saya tahu enggak? Enggak. Tapi saya punya pasukan guru-guru yang dipimpin sama Bu Iren, sekretaris saya. Yang dia tahu detail sampai gaji setiap guru. Saya udah nggak tahu. Sudah terlalu besar. Saudara, saya sudah tidak tahu yang namanya saudara kondisi rumah singgah. Sudah ada 1000 rumah singgah. Saudara, saya sudah tidak tahu di mana aja, nggak tahu, saudara. Tapi Bu Nita, dia tahu. Saudara, saya sudah tidak tahu anak-anak Rock. Karena saudara Rock, anak muda sendiri 6.000 orang. Saudara, saya nggak tahu siapa yang kaya, yang miskin, siapa yang bisa makan, siapa yang enggak. Tapi Joshua punya catering khusus untuk semua anak Rock yang tidak bisa makan. Dan dia punya catering khusus. Saudara, why? Rock sudah urusan dia, bukan urusan saya. Untuk saya jadi kuat seperti ini, saya punya pasukan, saya punya layer demi layer. Tadi saya bilang sama Bapak, buat bikin grup band itu gampang. Semua tinggal taruh di sini, tempel. Di sini pendaftaran drum, di sini pendaftaran gitar, di sini pendaftaran keyboard. Semua yang sudah pernah les, semua yang bisa daftar. Kita kumpul bersama latihan. Dari semua latihan dilihat, kumpulin beberapa, jadiin band. Setiap minggu muncul gantian. Saudara, perkuat imannya. Kasih pengertian tentang worship. Kasih kesempatan. Percayalah, 1 tahun jadi semuanya. Itu adalah bagian dari memperkuat. Bisa mengerti? Tapi kalau saudara nggak pernah memperkuat, ya nggak pernah jadi. Saudara, sekarang penari kami itu 1000 jumlahnya. Ya. Dan banyak orang tidak bisa mengerti dan bilang gini, kenapa sih tariannya mesti laki perempuan, mesti yang begini, mesti akrobatik. Ya kalau enggak, kita nggak bisa tembusin TNI. Kita nggak bisa tembusin sampai ke DPRD, sampai presiden. Saudara, kita itu kalau nari, ya kita tembus dari yang paling atas, nari di Natalan presiden, sampai saudara ya, ke bangsa-bangsa. Kemarin pada waktu kita nari semua, TNI aja bilang, wow, kalian kalau nari mantap ya. Levelnya bukan level abal-abal ya. Ya kalau kalian nari kayak tarian gereja, cik, putar. Ya maaf, di gereja bagus, tapi saudara tidak akan pernah bisa tembusi luar. Tujuan kita adalah menembusi semua lini. Semua lini. Kita duduki semua kota. Saudara, mulai dari saudara ya, mau apa? Mau yang model muter-muter sampai jungkir balik, kita ada. Model yang akrobatik kita ada. Saudara, kita mau dilempar ke sana bisa. Kita mau model dance, tango, apapun kita tahu. Saudara nggak bisa. Saudara bilang ini, yuk kita mau tembusi, ditanya. Ikut perlombaan, ditanya. Tango tahu? Enggak. Lah itu apa? Dosa. Saudara, kita nggak tembusi dosa dan tidak dosa, itu soal di sini. Dan saudara, kalau yang nggak tahu nari, itu pasti omongannya jelek. Karena mereka bilang begini, itu kan tarian mesra banget. Percayalah saudara, kalau nari nggak bisa mesra, nggak bisa mesum. Itu ngitung ritmenya. Belum kalau diangkat, itu yang laki maupun yang perempuan sakit. Karena kalau ngangkat, yang laki pasti nahan beban. Yang perempuan, kalau tidak mengeraskan badannya, saudara nggak bisa. Dan saudara itu posisi berdiri, posisi apalagi kalau diputar perempuannya, itu kalau nggak biasa saudara, sakitnya itu sebulan saudara. Semua otot narik. Tapi yang nggak biasa tarian akan teriak.
Ih, mesra banget. Ngawur. Nggak ada bisa mesranya, sakit semua, Bu. Tapi itu memang dibuat sebegitu indahnya. Dan karena itulah diperlombakan sampai level dunia. Karena itu nggak pernah gampang. Kalau saudara mau mencoba sedikit aja ya pulang, ibu-ibu minta gendong bapak-bapaknya. Dah, coba aja. Nah, sekali lagi saya bilang perkuat. Nah, kemarin pada waktu 17 itu lucu saudara. Kita kan ngajak tentara-tentara untuk nari tanda kebersamaan. Terus tentaranya kan bilang, yuk lama-lamaan angkat perempuan di sini. Saudara itu yang tentara. Baru 2 menit gemeter saudara. Dia bilang sakit banget. Terus yang anak-anak kita umur 14. Saudara kalau latihan itu 14 sudah mesti belajar nahan minimal 10 menit. Kita yang umur 14 tahun dengan senyum bilang, Pak 2 menit sakit mah biasa Pak, katanya ya. Kita ketawa. Mereka nggak biasa itu sakit di sini saudara dua-duanya. Nah, padahal yang naik di dia masih beratnya 40-an di tentaranya. Joshua kita selalu kasih tepuk tangan. Kenapa? Saudara, dia yang naik itu Kesia. Dan Kesia itu tinggi, pacarnya kan saudara ya. Tunangannya, saudara Kesia itu beratnya, jangan bilang-bilang dia ya, saya ngomong ya. Dia bilang, Mami, pasti dia teriak begitu saudara. 65. Sedangkan Joshua beratnya berapa? 70. Cuma beda 5 kilo. Saudara bisa bayangin. Tapi dia, saudara suruh angkat Kesia setengah jam, dia santai aja. Nah ya, terlatih. Itu bagian dari apa? Memperkuat tubuh, jiwa, roh, fisik, ilmu, semuanya. Apakah saudara terlatih atau tidak? Gak bisa. Ya kalau engkau tidak terlatih. Tadi ibu nanya, Bu, khotbah capek Bu. Saya bilang kalau segitu capek mah jangan sebut Bu Iin. Saudara, kami semua terlatih. Saudara kami khotbah, maaf ya saya berdiri 8 jam itu gak masalah buat saya. Saudara yang kasihan, saudara ya. Terlatih, kami kan semua doa 24 jam. Nah, kami terlatih. Jadi saya berdoa sekali lagi. Ya, saudara sudah ketemu Ibu Deborah kan? Nah, itu Ibu Deborah itu bisa doa dan bisa khotbah, tidak tidur sama sekali 2 kali 24 jam. Jadi, lain kali coba ikut doa perang sama beliau. Nah, terlatih. Saudara, terlatih. Kemarin di Banjarmasin, saya bilang, Bu, beresin. Ya saya cuma punya waktu 2 hari, Bu. Jadi saya akan beresin dalam 2 hari 2 malam. Benar dia tidur 2 hari 2 malam. Keliling semua Banjarmasin. Dia beresin. Nah, kami, setiap kita, ayo terlatih. Ya, itu butuh latihan, saudara. Kalau enggak, badan ini manja. Ya, nanti enggak makan siang, masuk angin. Kena hujan pusing. Ini yang nggak terlatih yang begitu itu, saudara ya. Saudara terlatih. Ya, saya berdoa bangun kekuatan. Tapi ada di sini juga membereskan dosa. Saudara, biar bagaimanapun setiap kita punya kelemahan. Setiap kita punya saudara dosa-dosa. Dan dosa-dosa itu saudara jangan cuma diperhatikan yang kelihatannya di badan. Karena itu masih tidak seberapa berat daripada yang di jiwa dan di roh. Saudara, yang di badan itu seperti berzina, mencuri itu di badan. Saudara. Tapi itu bisa bertobat gampang, simple. Tapi saudara yang di jiwa seperti kesombongan, kebenaran diri sendiri, kepahitan, itu susah sekali. Tapi ada satu lagi yang di roh. Sampai Alkitab bilang, kalau kamu
Ya. Apa saudara sama Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus. Kamu tidak bisa diampuni. Ada sebuah level satu lagi. Dosa di roh. Saya tidak bisa terangkan detail. Tapi saya mau saudara nangkep. Bereskan day by day. Saudara, setiap kali saya mulai sudah tidak ada fire. Ya, saya mulai melayani dalam kesuaman. Saudara, setiap orang bisa suam. Setiap orang bohong kalau bilang tidak bisa suam. Bohong. Setiap orang bisa suam. Saudara, dan itu harus segera dibereskan. Karena Alkitab bilang, kalau engkau suam-suam kuku, aku muntahkan. Betul kan? Dimuntahkan. Berarti kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, kita keluar dari Tuhan. Saudara, kalau saya suam-suam kuku, saya harus bereskan itu segera. Saya seringkali doa teriak-teriak. Saya buat yang ekstrim, saudara. Semakin saya suam, saya sengaja ambil keputusan. Saya pergi ke rumah sakit gila. Saya mandiin orang-orang gila. Karena buat saya tidak ada pilihan. Saya suam berarti saya dimuntahkan. Saya harus bangkit. Dan saudara berkata, Bu, kalau di tempat orang gila ibu ngapain? Saya mandiin sembari bilang gini, Tuhan, aku bersyukur bukan aku yang di sini. Aku yang datang memandikan. Kalau kebalik gimana coba? Saya bilang ke diri saya sendiri, bersyukur loh, bersyukur. Bukan kamu yang di dalam. Nah. Saudara, kalau saya lagi tahu, saya lagi suam, saya naik ke atas. Saya naik ke atas atap. Saya termasuk orang yang suka naik di atas atap, saudara ya. Dan saya nangis, teriak deklarasi di atas atap. Saya bilang, Tuhan, ini kamu dan aku sendirian. Aku tidak pernah mau turun karena kesalahanku. Ini bukan bicara tentang turun untuk melayani ya. Ini tentang bicara tentang jatuh. Karena kita suam. Karena kita kehilangan kasih yang mula-mula. Karena kita kehilangan kemurnian. Saya berkata bereskan. Saudara, seorang hamba Tuhan, saya ketemu. Dan dia orang yang punya gereja besar. Dia ngomong begini. Satu kali ya. Kamu datang kebaktian dan kamu sudah tidak bisa dengar apa-apa. Ya, itu sudah alarm. Bahwa engkau kehilangan cinta. Engkau biarkan itu 2 kali. Engkau akan memilih untuk tidak datang. Engkau biarkan itu 3 kali. Engkau akan penuh dengan kebenaran diri sendiri. Dan engkau biarkan itu 5 kali. Dia bilang taruhan sama saya. Engkau akan jadi pendeta yang tidak akan masuk surga. Ingat loh, pendeta itu ayatnya banyak loh. Salah satunya Matius 7. Enyah dari hadapanku pembuat kejahatan. Saudara, ayat yang lain yang ngeri-ngeri nih buat pendeta. Biar kita nakutin diri sendiri. Loh, kita tuh perlu menakuti diri sendiri loh. Siapa yang berani negur buin? Saya tanya, siapa yang berani negur buin? Udah enggak ada. Karena itu kalau kita tidak bisa menegur diri kita sendiri, kita mau jadi apa? Kita mau jadi apa? Dan kalau kita sudah tidak bisa ditegur, Alkitab bilang, mereka yang tidak bisa mendengar, mereka sudah ditentukan untuk binasa. Ayatnya ada. Kalau kita nggak takuti diri sendiri, jangan berkata kalau engkau suam kau dimuntahkan. Kalau engkau tidak melakukan yang Tuhan mau, enyah dari hadapanku. Dan ayatnya berkata kalau engkau jadi guru dan menyesatkan, batu kilangan ditaruh di lehermu. Betul kan? Kalau kita tidak takuti diri kita sendiri, sampai Paulus bilang, awasi dirimu dan awasi pelajaran. Bagaimana? Bereskan, bereskan. Saya belajar membereskan kalau ada kepahitan di hati saya. Saya ngomong sampai saya free. Saya
belajar untuk merendahkan diri. Kalau saya udah mulai sombong ya, saya akan datangi orang dan saya minta didoakan. Tidak ada cara lain. Saudara, begitu jadi hamba Tuhan, engkau sampai di level, engkau harus bisa mengobati, mendeteksi, memeriksa, menyembuhkan dirimu sendiri. Mau nggak mau, saudara? Kalau engkau tidak bisa mendeteksi dirimu sendiri, jangan sampai Tuhan harus berterus terang di akhir hidupmu, enyah dari hadapan. Loh, ayatnya bilang begitu kan? Baru di akhir Tuhan bisa berterus terang, betul kan? Karena sangat banyak orang Tuhan tidak bisa berterus terang. Tuhan tidak bisa berterus terang betapa bodohnya kamu. Tuhan tidak bisa berterus terang betapa malasnya kita. Tuhan tidak bisa berterus terang betapa irinya kita. Tuhan tidak bisa berterus terang. Kemarin ada seorang marah sekali dengan saya dan dengan Tuhan. Saudara, dia dikasih kesempatan 10 tahun dan tidak berhasil. Nah, akhirnya dengan segala berat hati, dia baik, sangat baik. Tapi baik dengan berhasil, dengan sukses itu beda loh, saudara. Banyak orang bilang gini, saya baik. Ya iya. Tapi baik tidak berarti kau berhasil, betul kan? Berhasil juga tidak berarti kau benar. Benar juga tidak berarti engkau berkenan. Betul kan? Persoalannya kita semuanya harus lakukan itu. Mulai dari baik, berhasil, benar, berkenan. Saudara dan dia sangat baik, tapi nggak berhasil. Dan dalam keadilan saya harus mencopotnya. Dan harus memberikan ke orang lain. 10 tahun, saudara. Dia pegang sesuatu dan nggak berhasil. Saudara, pada waktu dia copot, dia marah, dia kecewa, dia bilang saya sadis, saya menikam dari belakang, saya memeras dan kemudian mengusir dia dan bla 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 dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, dan kemudian saya ngomong sama tim, saya bilang begini, sebuah kenyataan, kalau saudara kerja di sekuler ya, saudara sales, saudara cuma dikasih waktu 3 bulan. Saudara tidak memenuhi target, saudara diusir, betul kan? Sebaik apapun saudara, betul kan? Sekarang kalau 10 tahun, ini kurang baik apa, saudara? Karena dia baik, saya juga baik. Jadi saya kasih 10 tahun, saudara. Tapi kalau saya tidak berterus terang, saya takut Tuhan ujungnya harus dia ditinggal. Karena Tuhan bilang kau tidak mengerjakan bagianmu. Lihat hamba yang punya 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang tidak menjadi 2 kali lipat minimal. Tuhan bilang apa? Ditinggal. Masuk dalam penderitaan. Betul kan? Tapi pada waktu saya peringatkan, saya berkata terus terang. Saudara, dia kepahitan. Dan dia marah besar. Dia memutuskan keluar. Saya senyum. Dan saya bilang gini, pantas ya. Tuhan bilang dia tidak bisa berterus terang. Saya sampai berkata gini, tahu begini, lebih baik saya diamlah. Saya biarin aja deh. Mau gagal seluruh hidupnya, biarin. Asal dia pikir baik-baik saja. Dan saya bikin lagi yang baru. Bisa enggak? Bisa. Saya enggak masalah kok. Cuma saya pikir saya memilih berterus terang. Tapi ternyata begitu saya berterus terang. Dia marah. Dia pahit. Dia pergi. Hari ini saya mau tanya. Dan mari kita tanya ke diri kita. Kalau Tuhan berterus terang, apakah bisa kita menerimanya? Apakah kita bisa terima kalau Tuhan berterus terang? Bahwa kita nggak bertumbuh. Bahwa kita nggak berhasil. Apa kita bisa? Tapi kalau Tuhan nggak berterus terang,
jangan salahkan Tuhan. Kalau di ujung kita bahkan kehilangan keselamatan. Matius pasal 13. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi, berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar,
Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.